Tentunya kita ingin bertanya dari Pak Emir sendiri seperti apa evaluasi KNKS terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai semester 1 2025 ini. Ya, alhamdulillah kita bisa melihat dari data-data yang ada pertumbuhan perbankan syariah kita lihat itu cukup baik ya, lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan yang konvensional. Baik dari segi total aset maupun dana pihak ketiga dan juga dari segi pembiayaan. Ya. Kalau kita lihat dari segi DPK ya, itu masih double digit. Ya. Masih double digit. Jadi promising ya. Dan tetapi ada keunikan di Indonesia ini, kalau kita melihat dari total aset keuangan syariah yang ada di Indonesia, yang paling besar kontribusinya justru pasar modal syariah, yaitu di sukuk. Sukuk yang diterbitkan oleh negara. Sementara kontribusi dari bank syariah itu mungkin yang nomor 2 setelah itu. Namun dengan ada pertumbuhan dan ada kita melihat ini, karena kan pemerintah juga ingin mengembangkan industri halal. Nah, bank syariah kan hanya bisa membiayai yang halal-halal aja. Betul. Otomatis kalau demand-nya ada, diharapkan tentu pertumbuhan perbankan syariah dan keuangan syariah secara umum ke depannya akan lebih baik. Oke. Bagaimana ekspektasi dari Anda terhadap potensi peningkatan kontribusi sektor perbankan syariah? Karena kita ketahui juga ini juga seiring dengan rencana spin-off beberapa US dan potensi pembentukan bank syariah baru ya oleh Muhammadiyah. Seperti apa Pak ekspektasi Anda? Ya, jadi pertama spin-off ini kan tadi sudah disampaikan adalah merupakan penerapan atau implementasi dari regulasi. Ya. Yang pertama dulu Undang-Undang Perbankan Syariah, kemudian ada lagi Undang-Undang P2SK, dan kemudian ada turunannya lagi berbentuk POJK. Ya. Jadi UUS yang sudah lebih dari 50 triliun nilai asetnya, atau 50% dari induknya, dari total asetnya, itu kan wajib spin-off, begitu aturannya. Dan kita mengetahui bahwa tadi CIMB dan juga nanti akan ke depannya BTN akan tentu men-spin-off unit usaha syariahnya. Ini merupakan bagian dari penerapan undang-undang atau regulasi. Namun undang-undang itu kan dibentuk untuk mendorong, tujuannya kan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dan ekonomi syariah secara keseluruhan. Saat ini belum ada bank umum syariah yang di level KBMI 2. Oke. Ya, KBMI 3 sudah ada bank syariah Indonesia. Nah, mungkin inilah yang akan mengisi kekosongan sebagai bank yang KBMI 2. Dan rencana dari Muhammadiyah tentu ini sangat mempush lagi. Kita ketahui bahwa Muhammadiyah sendiri kan organisasi dengan aset yang sangat besar, ya, aset yang sangat besar, termasuk salah satu organisasi Islam yang terbesar di dunia. Betul sekali. Nah, dan mereka sudah memiliki BPRS, ada 10, sekitar 10 saya kalau nggak salah 10 BPRS, tapi belum ada bank umum syariahnya. Ya. Dan BPRS dan bank umum syariah itu kan ada batasan-batasan untuk BPRS yang kalau menjadi bank umum dia lebih banyak jenis produknya, dan lebih mudah dia menawarkan. Kalau BPRS kan ada batasan-batasan. Baik, Pak Emir, kemarin kami juga masih dalam rangkaian acara Economic Update CNBC sempat berbincang bersama dengan Pak Mahendra Siregar dari OJK, dan kita tentunya minta update mengenai keuangan syariah yang ada di Indonesia. Dia bilang ada satu hal yang sangat menarik, syariah ini literasinya luar biasa. Tapi inklusinya masih rendah. Jadi kebalikan dengan perbankan umum. Iya, kan? Menarik ya. Sekali, jadi kalau misalnya perbankan umum itu atau financial services umum itu inklusinya lebih tinggi tapi literasinya lebih rendah gitu ya. Ini berbalik gitu ya dengan perbankan syariah. Itu keuangan syariah, bukan hanya perbankan syariah. Adakah tanggapan tersendiri mengenai hal ini dan bagaimana cara meningkatkan level dari inklusi keuangan syariah yang ada di Indonesia mengingat literasinya yang sudah tinggi? Berarti kan minatnya tinggi ya Pak? Kalau dibilang literasinya sudah tinggi, itu lebih mungkin besar juga. Dibandingkan inklusi. Kan figur terakhirnya sekitar 43%. Betul. Inklusinya sekitar 13%-an lebih. Tapi sebenarnya kalau 43% kan berarti cuma 43% orang Indonesia yang baru tahu. 4 dari 10. Iya, 4 dari 10. Ya kan? Berarti 6-nya kan belum tahu. Tapi inklusinya bahkan 13%. Ya, gitu. Itu petanda bahwa ada aspek akses yang belum terpenuhi. Jadi seminar-seminar, kemudian berbagai macam campaign terhadap keuangan syariah ini udah masif, tetapi aksesnya nggak nyampe. Nah, ini yang harus dipecahkan. Berarti akses bagaimana bisa mengakses, salah satunya adalah melalui digitalisasi. Oke. Dengan digitalisasi
tentu orang yang tadinya sudah aware ya, dan tentunya juga inovasi produk yang baik ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika mereka ditawarkan, mereka langsung terinclude. Akses itu yang justru ini potensi sebenarnya, peluang bagi industri ya, bahwa ada orang yang sudah mengetahui tapi belum dapat akses. Artinya kan ada 43% sama 13%. 30-an%. Iya. Sana saja gitu. Ini yang harusnya yang sudah terliterate ditangkap. Kira-kira dan saja? Kita sudah menargetkan tahun 2025 ini yang diumumkan tentunya di 2026. Betul. Insya Allah lebih dari 50% literasinya. Karena itu bagian dari strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Oke, di atas 50% ya. 50% minimal atau bisa lebih. Tantangannya apa, Pak, untuk pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia? Tadi peluang Anda bilang sebenarnya masih ada gap tersendiri antara literasi dan inklusi. Tapi juga dari segi tantangan tentunya ada beberapa hal yang mungkin Anda bisa jabarkan. Yes. Dan kira-kira tools-nya untuk menjalankan strategi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia itu apa? Tadi Anda bilang digitalisasi, tapi mungkin contoh-contoh konkretnya apa, Pak? Mungkin dari juga regulasi pemerintah ataukah ya bentuk peran swasta, peran perbankan syariah dan lain-lain. Itu seperti apa, Pak, sebenarnya? Iya. Yang pertama tadi kita melihat kan problemnya literasi dan inklusi ini masih problem nih. Walaupun literasi sudah membaik, tapi kan masih belum mayoritas kan. Terus diperbaiki literasinya dan itu sudah ada di strategi nasional ya. Bahkan di strategi nasional itu sudah ada pembagian ya, kementerian dan lembaga yang itu melakukan kegiatan literasi dan inklusi tersebut. Nah, akses juga begitu ya. Akses itu bagaimana bisa memudahkan, salah satunya KNEKS itu punya program namanya ULKS, Unit Layanan Keuangan Syariah. Nah, unit layanan keuangan syariah ini banyak di pesantren-pesantren ya. Banyak di pesantren, saya lupa udah berapa tersebar di Indonesia ya. Tetapi ini bisa membantu orang yang untuk terinklusi, tidak hanya perbankan. Misalkan di suatu daerah ya, di pesantren yang cukup banyak UMKM-nya, ada misalkan ibu-ibu yang punya emas ya, tapi punya usaha gitu, membutuhkan pembiayaan. Nah, itu bisa dibantu oleh ULKS ini untuk mendapatkan pembiayaan dari Pegadaian Syariah contohnya. Contoh lainnya misalkan dia belum bankable, tapi dia punya ide bisnis yang baik. Nah, si ULKS, si Unit Layanan Keuangan Syariah ini bisa membantu juga untuk mendapatkan pembiayaan dari fintech syariah. Nah, bahkan itu sudah ada platform digitalnya di KNEKS, namanya Digital Business Matching. Nah, ini membantu bagaimana orang makin terinklusi secara keuangan syariah. Di samping tentu kalau dia dapat pembiayaan, dia juga buka misalnya tabungan di bank syariah. Otomatis kan biasanya kalau dia mendapatkan pembiayaan, dia akan buka tabungan di bank syariah. Selain perbankan syariah, pelaku dari sektor perasuransian juga tengah didorong untuk melangsungkan spin-off UUS ya, seperti yang kita ketahui. Sama, kewajiban undang-undang juga. Bagaimana ekspektasi dari Anda untuk potensi sinergi yang dapat tercipta dengan banyaknya UUS, asuransi, dan perbankan yang juga spin-off, Bapak? Ya, jadi kita harus melihat ekonomi dan keuangan syariah ini secara ekosistem. Nah, dari ekosistem ini, pertama, perbankan syariah itu kan perlu proteksi. Ya, proteksi dari misalnya pembiayaannya itu bisa diambil oleh takaful atau asuransi syariah. Nah, juga ada itu dikenal dengan produk yang disebut dengan banka takaful ya. Atau kalau di konvensional bank assurance. Nah, ini bisa juga bank menawarkan kepada nasabahnya produk-produk asuransi. Nah, itu bisa salah satu bentuk sinergi antara asuransi dan bank. Tapi sebenarnya integrasi ini bukan hanya bank dan asuransi, tetapi juga dengan sektor keuangan sosial seperti sektor zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini kan sebenarnya potensinya besar. Zakat aja dan zakat, infak, sedekah itu sekitar 300 triliun lebih menurut Basnas. Sementara sekarang yang tercatat baru sekitar 41 triliun. Nah, ini kan sebenarnya potensi yang besar. Juga wakaf ya, potensinya menurut BWI sekitar 180 triliun. Nah, ini kan sebenarnya kalau bisa dikelola oleh lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah kan akan memperbesar. Jumlahnya kan besar itu. Betul sekali. Nah, di samping itu juga harus terintegrasi dengan ekosistem industri halal. Karena yang dibiayai hanya menjadi salah satu prioritas dari pemerintah ya. Sudah ada dalam RPJMN itu.